Oyande, buluku dare, buluku dare, terbang ke lautan, anakku ke lautan, ambil sisi naga, dan kalau gelitin kuning yang lagi hidup. Dataran tinggi Besemah adalah dataran tinggi yang terletak di bagian barat Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan hulu dari beberapa sungai di Sumatera Selatan yang mengalir hingga ke pantai timur Sumatera. Dataran tinggi ini dihuni oleh suku Besemah yang telah mendiami daerah ini selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, dengan kekayaan peninggalan budaya, adat istiadat, dan sistem sosialnya. Namun, seperti di banyak tempat lainnya di Indonesia, generasi suku Besemah saat ini perlahan tercabut dari akar budaya mereka dan mempunyai jarak budaya dengan generasi pendahulunya. Kisah ini adalah cerita tentang perjalanan para generasi milenial suku Besemah menggali kembali akar mereka, bagaimana keterikatan mereka dengan akar sosial budayanya, serta menyelami dinamika kehidupan bumi Besemah hingga ke pelosok terdalamnya. Neng. Assalamualaikum. Neng. Assalamualaikum Neng. Aku nak datang sini nak bertanya tentang sejarah kita Besemah, khususnya yang ada di Desa Bangke. Masuklah yang rumah kita. Jadi ini Berasal dari sini. Masuk.
Melalui tulisan inilah kita mencoba untuk mengeluh kesahkan kegiatan kita di sini ataupun mengharapkan hal yang baik-baik. Lalu mengapa nih Bapak Hamdan ini melakukan penanaman? Kalau dipucuk, nah itu akan Kalau kau suka hati tepuk tangan. Dikit no ini Maya, aku nak bertanya tentang sejarah zaman dulu kamu nih. Aku kalau tiba-tiba nak nanya ini. Itu tak namanya aku tadi kan di sekolah pas di sekolah tadi bila pas keluar tadi kan banyak wali murid tuh jemput duduk di nunggu mangku dia tuh biasalah wali murid yang bercerita tentang sejarah nih dulu anyu simpang siur no laju aku tuh penasaran lu mania sejarah itu dulu tuh bila aku nak bertanya ke kamu tuh Oleh itu kakak tuh bertanya langan ini yang dia keruan sejarah. ini yang lanong apa yang ini Ini yang lanong, aku tidak tahu ceritanya. Bersama tengah padang. Mula-mulanya Ulu Aye. Nanti sini sama sekali tu ini padang kali, padang tertutup. Jadi lah berdama bersama tengah padang. Jadi dia bersama dulu di sana. Juga ini karena padang dinamakan bersama terus padang. Selangkan yang Ulu Aye, ya belakang ke bersama tengah padang. Banyak berkulit dia. Jadi itulah dia mengecakan rumah cekap padang ni. Dia liba dia ngecak ni nomor 1 Kedom Pengalaman. 2 anak Semidang. 3 anak Semalang. Penjalang. Jadi cuma 3 lain. Lainnya dia. Keadaan kami dia mancika apa-apa. Bos kaganda daging kami hidup di perantauan. Karot itu. Artinya maka kami berkompak dari Kedom Pengalaman, lalu dia merobos Sumbai. Jadi merobos Sumbai itu dia membeli bandar. Nanya mereka bawa sapi 1,700. Kebilik ini asagala tepi kajemong. Itu caranya. Di sini ada penerangan dia merobos Sumbai. Kepenangan dia. Santuk dia kawin. Sampai itu di tepi saja duduk tepi. Ada jumpa nak merobos Sumbai, maka ngabis ke satu persatu. Itulah sejarah tengah padang ini. Di
Di dalam masyarakat Besemah, Besemah Tengah Padang merupakan subsuku dari suku Besemah yang menduduki 2 kecamatan di Kabupaten Lahat, yaitu Kecamatan Kota Agung dan Mula Ulu, dan 2 kecamatan di Kota Pagar Alam, yaitu Kecamatan Dempo Selatan dan Dempo Tengah. Kau adalah cinta yang nyata. Jejak peninggalan budaya menunjukkan bahwa sejak ribuan tahun yang lalu, masyarakat di sini telah mengenal seni dan estetika yang tinggi, yang ditunjukkan oleh sebaran peninggalan megalitikum yang berusia ribuan tahun, hingga rumah adat yang berusia ratusan tahun. Salah satu yang masih ada dan masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah rumah adat yang disebut dengan rumah bagi. Airmu hidup bagi negeri, nafasmu. Jadi rumah bagi ini memang istilah di banyak istilah ke dusun-dusun. Memang kalau ada istilah yang dusun-dusun lain, terutama Bangke ini di banyak lagi mungkin istilah tinggal 10 rumah lagi istilah Bangke ini ada rumah bagi kan. Jadi tentu saja rumah bagi ini memang umurnya istilah ratusan tahun bola ini di hitung lagi kan. Sila aku amal ngaku ke jenjang aku mungkin lah 17 jenjang, 18 jenjang deh nih. Sila kesan ini nenek dulu kan. Rumah bagi ini ada ukiran kan. Ukirannya jadi maksud ukiran tuh memang ada kalau dulu intinya. Cuman ukir dulu zaman dulu cerita nenek dulu. Sebatang ukiran tuh itu dia nghabiskan waktu 3 bulan. Jadi waktu ukir 3 bulan dia motong seekor ayam. Tiang ini dulu memang besar masih bulat. Nah dulu kata ini tiang ini sila guntung royong. Pada di sini kan guntung royong membuat tiang sesama kita dusun. Jadi dulu Pak mada bagi itu kita tuh masih sila masih ada tuh masih bersatu. Masih sila kita ngadakan suatu guntung royong. Masih ini kita guntung royong, itu guntung royong ini. Segala segi masih bagian pertanian masih kita guntung royong. Karena keunikan dan kelangkaannya, rumah bagi juga kerap dijadikan sebagai incaran para kolektor. Amna niatan jual di dia. Soalnya ini kan warisan ini dulu. Tidak pacak dijual. Kalau dijual dimaklah nining dulu. Jadi dia pacak dijual dulu. Agar kelak mewarisi cintamu yang tiada pamrih pada mereka. Kau ikhlaskan saja. Bahagialah Dempo. Dengan keadaan ekonomi pas-pasan, Pak Adi tetap bertahan dengan tekadnya untuk menjaga warisan leluhurnya ini dan memenuhi kebutuhannya dengan bertani kopi dan cabai. Bahagialah Dempo. Selayak di. Tidak ada lagi yang bisa membangun maupun mengukir rumah bagi saat ini. Rumah bagi yang ada saat ini terakhir dibuat 1 abad yang lalu, dan skill pembuatan rumah bagi tidak diturunkan kepada generasi saat ini. Meskipun bisa direplika, namun metode dan filosofi pembuatan rumah bagi yang asli tetap tidak akan bisa menjadi aspek yang dicapai dalam pembuatan replika rumah bagi.
Nama saya Randy Hendra Rulis, saya asal desa Lawang Agung. Sedikit cerita tentang latar belakang saya melanjutkan kuliah di Lahat. Setelah di Lahat 3 tahun, saya mencari pekerjaan di daerah Bekasi. Setelah itu saya pulang ke kampung halaman. Ketika saya memutuskan untuk pulang ke kampung, mau tidak mau saya harus mengikuti ritme kehidupan atau adat masyarakat Besma. Mulai dari berkebun dan mengurus sawah dan membantu orang tua saya di Atakan, Desa Lawang Agung. Berkebun dan menggunakan kuduk dan kinjal, saya teringat ketika merantau pertanyaan teman saya tentang tradisi Besma dan salah satunya menggunakan kuduk untuk berkebun, yang pada saat itu saya tidak terlalu menghiraukan. Dan ketika saya perhatikan, ternyata kuduk dan kinjal bukan cuma alat untuk kebutuhan petani, tetapi mempunyai nilai estetika dan tingkat kerumitan dalam proses pembuatan, di mana membutuhkan skill dan kemampuan khusus. Setelah itu, saya menyadari bahwa kuduk dan kinjal adalah bagian dari identitas budaya Besma. Berbeda nasibnya dengan Gumabari, kuduk tetap dibuat hingga saat ini karena fungsinya yang praktis dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Besma. Meskipun begitu, tidak banyak pengrajin kuduk yang bisa dijumpai karena tidak banyak yang menaruh minat untuk mempelajari dan menguasai skill pembuatan kuduk saat ini. Ini kuduk seluang. Kalau kuduk betelau itu agak besar dikit. Sininya nih, agak bungok. Gunanya banyak nih. Kalau rumun kerbau ini gulai. Kalau rumun kami banyak gunanya. Kalau kebun ini tikawu kapot ini. Ini tikawu ini nulungi cuma bago. Lalu ini pisau. Pisau ini usus di petani ini kan. Usus di kebun. Ini letak kayu. Membabas di jalan serut. Ku banyak sama ngegerahang. Banyak gala gunanya. Sama gerahang inilah ku pikuk tu ni. Ngelbang kaki jember. Ini kebun. Ini nebang kayu, membabas di jalan. Iloh mengaku telah menekuni pembuatan kuduk sejak SMP dengan belajar langsung pada ahli pengrajin kuduk di desanya. Proses panjang tersebut membuahkan hasil. Saat ini, ia berhasil menambah penghasilannya dengan menjual kuduk buatannya. Sekarang saya berada di salah satu atagan di Desa Mengkenang. Masyarakat di sini menamainya dengan Atagan Padang Kemang. Fungsi dari atagan ini adalah sebagai mata pencaharian masyarakat Desa Mengkenang. Saya sendiri sedang memanfaatkan lahan ini sebagai tempat untuk menanam cabai. Atagan dalam masyarakat Besma merujuk pada lahan persawahan dan ladang yang letaknya berada dekat dengan pemukiman, yang merupakan penyokong kehidupan utama bagi masyarakat Besma. Dari ataganlah beras, sayur mayur, bumbu, dan rempah-rempah dihasilkan. Atagan pada zaman dahulu merupakan lahan komunal yang dikelola secara bergotong royong. Fungsi utama atagan adalah sebagai lahan persawahan.
Namun ketika musim kemarau tiba dan air berkurang, penduduk mengubahnya menjadi ladang untuk menanam tanaman lain seperti cabai dan sayur-sayuran. Saat ini saya sedang melakukan penghalusan tanah untuk bedengan sebagai persiapan penanaman bibit cabai. Keseharian saya adalah seorang guru honorer dan petani. Saya menyelesaikan pendidikan saya di Palembang, jurusan pendidikan geografi. Setelah menyelesaikan pendidikan saya merantau ke daerah Jawa dan bekerja di sebuah perusahaan. Tetapi takdir berkata lain, saya harus kembali ke tempat tinggal di mana saya dilahirkan karena faktor kedua orang tua saya juga sudah lanjut usia, menggantikan mereka, peran mereka, kerjaan mereka sebagai seorang pengolah lahan di Atagan, Padang Kemang, dan juga sekaligus menggantikan peranan mereka dalam bermasyarakat di suku Besema. Di sisi lain dari Atagan, Pani, seorang atlet para layang, melihat Atagan dari sudut yang berbeda. Penerbangan di sini sangat layak dan bagus apabila anginnya headwind di depan kita. Kalau dari take off yang saya coba tadi, anginnya cross belakang dan tidak maksimal untuk penerbangan. Tapi kalau untuk spot yang di sini, apabila anginnya headwind, sangat layak dan bagus di sini untuk spot para layang karena bisa soaring. Adalah Afif, seorang pemuda dari desa Bangke yang mengundang Pani untuk terbang di desanya. Atagan sendiri merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Besema pada umumnya. Namun saya melihat potensi lain dari Atagan ini khususnya di bidang pariwisata. Contohnya yang ada di belakang saya yaitu Bukit Mutung, merupakan spot atau venue para layang yang sangat bisa dikembangkan ke depannya. Dalam hal kegiatan ini khususnya saya sendiri menginginkan atau merubah mindset dari masyarakat bahwasanya Atagan ini bukan hanya sebagai lahan pertanian namun bisa dikembangkan untuk pariwisata.
saya sebelumnya menetap di Malang. Saya melihat di Malang semasa saya waktu masih kuliah bagaimana kemajuan pariwisata para layang khususnya di Batu Malang itu sangat bagus. Banyak masyarakat di sana yang terbantu ekonominya. Pada waktu saya pulang, saya melihat potensi yang ada di desa atau di wilayah sekitaran Kecamatan Kota Agung ini, khususnya Desa Bangke dan Desa Tebak Langsat, sangat bagus untuk dikembangkan dalam hal pariwisata. Ternyata, penerbangan yang dilakukan Pani berhasil menarik komunitas para layang untuk terbang di sini, maupun masyarakat desa untuk menindaklanjuti potensi ini. Masyarakat Desa Sukaraja secara bergotong royong membuka sebuah spot para layang di Bukit Joko Kayu Kambing dan mempercayakan Karang Taruna dan Pokdarwis Desa Sukaraja untuk nantinya mengelola dan mengembangkan potensi ini. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga kepada anak muda, terutama Karang Taruna Kota Agung Sukaraja. Semoga daripada acara apapun yang akan dilaksanakan di sini, Allah Subhanahu wa taala akan merestui dan para leluhur kita khususnya yang sebakas dulu dia akan mengembangkan daripada usaha kita ini. Terima kasih untuk warga Desa Sukaraja dan Sebelah no. Bayangkan jika ia tak hadir lagi di tengah kita, hilang musnah entah kemana, berubah bentuk hilang sejarahnya. Bayangkan jika ia telah menjadi gedung tinggi. Saya lahir dan besar di Desa Kota Agung, tetapi setelah saya lulus SMA, orang tua saya kebetulan pindah tugas, jadi saya ikut orang tua saya pindah. Tetapi hari ini, setelah sekian tahun saya tidak pulang, saya memutuskan untuk pulang kebetulan di Kota Agung ini masih ada nenek saya yang menunggu di rumah. Jadi saya pulang hari ini. Begitu banyak reuni yang saya alami, nostalgia yang saya rasakan hari ini.
di hari ini itu ada kalangan yang bisa dilihat di belakang saya. Ini sudah jam pulangnya kalangan. Tadi pagi saya sempat keliling-keliling di kalangan ini atau pasar tradisional yang ada di Desa Kota Agung. Perhatian, di kucing dia boleh pakai sendal. Oh, apa tadi? Kita hanya bisa bernyanyi. Semoga ini menjadi bukti di mana Kalangan adalah bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat suku Besema. Layaknya pasar, kalangan merupakan tempat interaksi dan jual beli utama dalam masyarakat Besema yang telah berlangsung sangat lama. Di hari kalangan, para penduduk Besema yang tinggal di perbukitan akan turun untuk berbelanja keperluan mereka atau menjual hasil komoditas mereka. hingga terasi riuh para pengantar komoditi tak mungkin akan kembali lagi. Pasar ini telah musnah. Belanda ni lama di Kota Agung ni. Dulu aku masih kecil aja, masih kelas 2 nah Belanda ni. Adalah kalangan. Adalah kalangan Belanda takut galu aja melalui tu. Tapi di rumah Dansor tu pada Belanda. Rumah Dansor besar itu dengar. Lah di Rubajum kalangan ni adalah ngecek tadi di Rubajum jalan. Memang kalangan tu di sini lah, memang. Lah dari Sekrami itulah. Isan di Sekrami kalangannya. Ngalir sini, ngalir dusun namun pakai dia di dusun ni. Lah adalah kalangan. Satu kecil aku lah di sana kalangan. Bapak-bapak ku ketemu adalah nyambut kau lah di kalangan tu lah. Artilah lama kalangan di Tagung ni. Satu lah di kalangan lah. Kalau dindingku yang galak mantik bau tu. Di sini loh. Malah ada di kalangan. Oh, ni yang dengar tu idang Senin ni, idang Minggu bantai sapi mata kebau dia pergi muda ada. Cuma ni separuh ngantot dia hendak jual kebau sapi tadi ya. Banyak yang belinya tu kambing kebau tadi enggak sapi ni. Idang Minggu bantai dia. Saya semasa kelas 3 SD itulah dan saya lah ngurusi kami itu idang bantai itu lagi Minggu ni jemu semenda ni dia banyak. Beli tadi. Jemu semenda ni batai kudu, batai kubi-kubias ni. Masih berkudu ya? Masih isan semenda ni? Isan semenda, berkudu dia tu. Batai barang isan di sini ni ke semenda. Isan golehanannya berjualan kau enggak kubias kap tadi. Oh, jadi tukar barang. Dia jualkannya ke kubias kap tadi beli dia ramanek semenda. Jadi kudu ni padangkannya di kuburan kita tu. Baru parkir. Jam semenda ni berkudu tu. Kudu tu di kannya bahan dia badan dia batai barang tadi kudu tadi. Gini nak dengar kudu. Dia ada Dia ya di sini banyak dengan itu. Atau minggu kalangan derami jam semenda. Bata kudu tadi ke kuburan tadi ada kuburan kita tu lah siang lah. Ada balik dia semenda. Idang kalangan di tu idang minggu jam semenda. Kalangan hanya tu hari Senin. Pasar ini telah musnah. Pasar ini telah musnah. Begitu. Raya cek raya. Ini sampai raya. Studi saya di bidang pertanian dan sekarang saya tergabung menjadi salah satu tim ekspedisi menulis
di 2 kecamatan Kota Agung dan Mula Ulu, Kabupaten Lahat. Pemuda Mandiri Budaya Lestari. Yang dimana sudah hampir 2 bulan ini kami mendatangi hampir 20 desa, dan di desa terakhir ini, Desa Muara Cawang, kami sengaja untuk menempatkan Desa Muara Cawang ini di sesi terakhir karena kami ingin bermalam di sini dan mengetahui bagaimana kehidupan di Desa Muara Cawang ini. Sekitar 1,5 jam kita berjalan kaki menuju salah satu turunan dan akan lanjut lagi melalui tebingan lagi, jalan yang menanjak. Oke, di sini kita istirahat dulu sebentar bersama kawan-kawan yang dari belakang. Hampir 3,5 jam kami melakukan perjalanan kaki, turunan tebing, naikan tebing yang sangat curam, dan akhirnya kami sampai di sini. Dan tidak disangka beberapa tim kami sudah sangat kelelahan dan tidak sanggup lagi untuk menaiki tebing dan memutuskan untuk mengikuti dan mengambil resiko mengikuti perjalanan motor. Lanjutkan perjalanan. Akhirnya kami dan tim ekspedisi menulis sampai di Desa Muara Cawang. Kegiatan kami selanjutnya setelah ini akan berbagi dan melatih tentang literasi dan jurnalisme mereka di sini. Dan terima kasih kepada Pak Hamdani yang telah memfasilitasi ruangan dan menjadi duta literasi untuk desa Dusun Muara Cawang ini. Jadi sebelum kita mulai kegiatan ekspedisi nulis ini, saya akan mencoba menjelaskan apa itu ekspedisi nulis. Saya akan menjelaskan tentang apa itu jurnalisme dan jurnalistik. Dalam suatu proses pembuatan berita itu harus ada narasumbernya. Sedikit ingin berbagi sama bapak-bapak sekalian. Lalu mengapa nih Bapak Hamdani ini melakukan penanaman? Melalui tulisan inilah kita mencoba untuk mengeluh kesahkan kegiatan kita di sini ataupun mengharapkan hal yang baik-baik. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Afif dan Sisil tentang apa itu jurnalisme, jurnalistik, dan cara penulisan. Dari berita yang akan kita buat ini, kita akan mempublishnya di penatani.id. Kalau di Pucuk kan? Nah, itu akan besok kita lakukan eksekusi untuk login. Menanggapi suasana bermain balon atau dibungkus dengan foto-foto yang menarik di konteks Jangan menunjukkan investor, tidak dapat. Pemuda-pemudi di sini sangat sulit kami untuk berkomunikasi karena mungkin akses jalannya sangat jauh dari keramaian dan juga kurangnya interaksi masyarakat di sini dengan orang banyak sehingga kami agak sulit komunikasi.
Tapi di sini kami sangat berusaha untuk berbagi tentang dunia literasi kepada mereka. Kami minim buku, generasi tak bertemu, Berada di mana sih Tenaga Kerja ini? Berarti berada di hamparan kebun kawe masyarakat kan itu kan? muasal bencana. Duhai mata yang indah, yang selalu bersuka cita di atas keping kayu. Simaklah semak, selangkah dua hingga kami tak nampak lagi. Karena akses jalannya sangat jelek, jadi pernah banyak cobaan dan rintangan kami di dalam perjalanan ini. Sering sekali itu. Sering sekali, Pak. Apa jatuh, apa kepleset motornya, apa terpundur itu. Dan juga sering kerusakan motornya, Bu. Nah, kalau membawa kopi, pernah kopi khususnya di jalanan ya sangat aksesnya yang parah dari Dusun 5 ini. Jadi jalannya itu aksesnya tuh sangat ibarat tuh minim untuk ditempuh itu. Ada yang kalau bawa kopi jatuh ke bawah jurang itu, Bu. Sampai kopi yang dibawa ojek itu hampir habis, hampir celaka. Kamu dulu ya. Ayo. Boleh ke bawah. Boleh ke bawah yuk. Oke. Jangan kapok, Sel. Ayo. Oi, ada mau di jalan. Halo pagi. Ini ya, ayo nak nanya ya, siapa di sini rumahnya yang paling jauh? Angkat tangannya. Jauh kan? Jauh kan? Angkat tangannya. Kami jauh. Tadi berangkat sekolah jam berapa? Jam 6, jalan kaki ke sini. Ke sini barang-barang. Jadi sempat garap Jadi main-main ada di bawah dahat di situ. Jadi siapa yang tadi serempaan? Angkat tangannya. Serempaan enggak le? Jangan beda arah. Di Kasuhang. Rumahnya di mana Dika? Di rumah Suhang ke jalan. Dia takut. Dia takut. Dia dengan bapang dengan dong dia. Woi berani nih, kita tepuk tangan dulu. Dika berarti adalah seseorang yang pemberani. Siapa tu pena? Buku. Buku. Oh. Lagi. Tunai. Kelas 2. Pensel. Jadi guru siapa ya? Jadi tidak. Ada jumpa pintaran.
Siapa ya pintar? Guru MTK. Alia. Rapli pacar, Rapli. Kita tahu Rapli. Ayo. Pak Guru datang, bangun. Ya, masuk. Masuk ya. Semuanya rapi ya. Di atas meja ya. Belah. Kalau dia Pak. Yang kali 2, 18, kali 2, 20. Lagi. Sampai 5 Pak. Begitu banyak PR untuk masyarakat di sini tentang akses jalan yang masih sangat beresiko tinggi dan juga masalah sanitasi, pendidikan, dan kesehatan karena jarak yang jauh dari keramaian. Harapannya program-program kemasyarakatan seperti ini tidak ada hanya di sini, agar anak-anak Indonesia bisa terjun langsung dan melihat Indonesia sesungguhnya.